Ya. Kemarin ini 15 tahun juga ada baru kembali lagi. Oh masa? Ya. 15 tahun udah baru kemarin Haji bener? Demi Ya. Allah. Betul. Alhamdulillah dengan adanya konten ini bisa menjalin lagi silaturahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. dijawab. Nah kali ini ketemu sama gua Ari Korek. Kebetulan saya ini host dadakan. Jadi pembawa acara dadakan. Nah selain saya juga saya ditemenin oleh teman saya Acidas 23. dan kita ketemu lagi di Pasar Minggu punya cerita. Asik. Kali ini alhamdulillah kita diterima baik bertamu di rumah Bapak Haji Marta. Anak Pasar Minggu atau wilayah Pasar Minggu pasti udah banyak yang kenal nih Ci sama Pak Haji Marta gitu. Udah nggak asing lagi. Ini legend coy gitu. Alhamdulillah banget nih kita yang mudah-mudahan. Waduh. Suatu kehormatan nih kita bisa diundang di rumah beliau. Udah selain Haji Marta atau Bapak Haji Marta, kita keundangan juga seniornya lagi. Aki-aki gaul. Babe Oman. Oman. Nah, saya lo dong Babe, dapat cakep ya tuh. Nah, sebelum lebih jauh kita menceritakan Babe Haji Marta dan Babe Oman dulu Tentang Pasar Minggu tuh Minggu. seperti apa sih Pasar Minggunya gitu. Kita pengen tahu nih zamannya beliau nih dulu waktu masih muda Pasar Minggu itu seperti apa. Mulai dari katanya tadi kita pernah cerita-cerita Pasar Minggu tuh awalnya di samping rel. Ya. Akhirnya pindah dan pindah gitu. Kita pengen tahu nih sampai alhamdulillah Babe Haji Marta juga akhirnya diangkat lah jadi pegawai di salah satu itu. Nah, itu bakal kita korek satu-satu. Seru nih. Ini seru banget Ci menurut gue. Iya. Nah, sebelumnya dari sebelah saya nih, sebelah kanan saya mau memperkenalkan dulu. Nama asli Babe Oman ini siapa sih gitu. Mau tahu juga nih di aki-aki yang udah tua ini lahir tahun berapa sih? 42. Sebelumnya Babe Haji Oman nama lengkap siapa? Tetap gitu-gitu juga. Itu dulu dari Oman? Iya. Oman aja? Agak diganti dari itu. Emang Oman juga. enggak ada Oman nama apa panjang. gitu? Agak. Babe Oman bin siapa? Ahab. Bin Ahab. Siapa tahu masih ada keluarga nih di Pasar Minggu Iya. karena kan terkait ya. Biasanya tuh Kalau keluarga di Pasar Minggu sama ini nggak kenal kelewatan. Bukan anak Pasar Minggu lagi. Bukan anak Pasar Minggu lagi ya. Pasti begitu. Pasti ya. Bohong dia bilang. asli Pasar Minggu ya Babe Iya. Oman ya. Nah, berarti banyak keluarganya Babe Oman nih kelewatan juga kalau nggak sampai nonton nih siapa Babe Oman di sini gitu. Nah, selain Babe Oman kita kenalkan diri Babe Haji Marta, nama asli siapa, Pak? Marta. Mantap. Iya, di eranya Bang Oman itu gimana sih Pasar Minggu gitu? Ya kalau kita bilang Pasar Minggu zaman dulu ya, Mm-mm. itu masih ada gerobak, Mm-mm. delman, Betul. Mm-mm. Dewan. iya, Lobur. mandra, selebritis bidang film. Iya. Itu mainnya di pertigaan Pasar Minggu. Betul. Oh, gitu. Kalau nggak percaya saya bohong, tanya orangnya. Iya. Pakai topeng kinang Nah, dulu. Jadi istilah freelance apa sih namanya, ikut rame-ramehin gitu, lucuin. Lalu tahun kemarin perbedaannya yang nyata sih pembangunan lah. Pembangunan ya. Nah, toko-toko di pinggir jalan dibongkar, betul. dipindah di pasar. Betul. Di pasar sini ya namanya kita sekarang kan maju terus ya, Iya, nggak bakal makin berkembang ya. Seperti gitu aja nggak, ya beda jauh sih, memang suasananya beda. Di pasar aja dulu masih ada punseri. Oh, Iya. masih asik ya. Iya. Samping rel ya, Bebe? Hah? Samping rel ya? Yang kita naik rel itu sedikit Iya, warung banyak punseri es ya? itu dulu tuh nanjak gitu, pasar itu tempat buah orang condet. Betul. Oh. Bawa salak, duku. Pangkalnya di situ ya, Bebe? Iya. Makanya disebutlah Pasar Minggu Pasar disebut buah. pasar buah. Karena banyak penduduk condet yang berdagang buah itu lari ke Pasar Minggu ya. Dan nomor 2-nya masih zaman dulu kan ada pasar pisang. Betul. Ya. Nah, itu Saya sebut emang khusus tukang pisang, pasar sao. Pasar Sao. Oh, jadi pasarnya tuh dibagi-bagi ya? Bagi-bagi. Pisang-pisang, Iya. sawo-sawo gitu ya? Oh gitu. Begitu ceritanya. Makin kemari ya, makin
berubah. Berubah. berkembang, ya. Zaman. Ini dah nih. Ini udah mulai masuk ini nih. Serahin ini dah. Baiklah kalau begitu giliran saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Tentu nikmat panjang umur, sehat walafiat, iman dan Islam. Amin. Segala nikmat kita syukuri. Sampailah ke sebuah acara ya, sebuah acara tentang pasar minggu. Saya ke pasar minggu tahun 1958 antara 59. Lah kemudian itu pasar dulu buatan Belanda ya Bang Oman ya. Ya. Di rel kereta. Posisinya yang sekarang ini menjadi lampu merah dan sekitar situ. Sampai Sepanjang jalan lampu merah tuh. sampai jalanan keturun di situ. Di sini yang saya tahu di turunan itu ada dua sepuh para sepuh ya kan. Mungkin bapaknya Bang Oman Pak Wahab. Ya. Ya Bang Oman ya, dagang bambu ya. Kakek. Kakek Kakek. itu ya. Kakek saya itu sehari. Iya, apa? Emang bener nggak apa-apa. Di sini Bang Tope. Iya. Bener nggak? Eh, Di sini ya Bang Tope ke sana. Ke bawahnya saya paham betul lah ya kan, tahu kebetulan Pak Wahab ini sangat kaya kontrakannya juga banyak di belakang itu. engkongnya ini. Engkong, iya, benar-benar ini bambu, ini rumah lagi, ini belakangnya ada gang masuk, ya kan itu kontrakan seperti kayak Radi di situ tinggal, ya kan, seperti kayak Yasin bapaknya Pak Ali, Kang Bisang, ya, di situ tinggalnya. Nah kembali saya ke tahun itu pasar buatan Belanda pada saat itu satu ketika ya kan waktu yang berjalan di situ kebanyakan udah banyak pribumi yang lain. Contohnya maaf ngomong ini beda-beda tipis saya bilang. Walaupun itu namanya orang Tionghoa ya kan maaf ngomong itu Tionghoa namanya dipanggil itu Tionghoa apa namanya dipanggil? Cina Benteng. Cina Ya. Benteng. Dia ini maaf ngomong sebelum kita kayak kita juga itu udah ada, mereka sudah ada. Oh gitu. Nah, iya. Berarti etnis Tionghoa tuh udah ada di pasar minggu Ada. dari Sebelumnya sebelumnya. di Jakarta sudah ada. Wah, ya. Ya, sudah ada. Ya Sudah kan? ada tuh, perlu Sudah dicatat. ada. Itu sudah ada. Jangan salah, ya kan? Bapak Kuangsan itu paling orang tua. Pak Wahab, ya kan? Itu juga orang yang paling sepuh itu. Saya ngalamin semasa dia hidup juga masih ada, ya kan. Saya masih sedangnya dengan bandel masih kecil. Iya. Pada saat itu, ya. Masa-masa Bener kecil nggak? bandel Iya. ya. Ya, di sana baru rumah Haji Yakob, sini baru di sini rumah si Didi orang agraria, yang bapaknya Dayat tuh, ya kan. Haji Didi, udah almarhum ya. Maaf ya Pak Didi ya kan. Ke bawahnya baru saya ya tahu semua situ. Karena saya sekolah di situ dulu di Makmur. Lah kemudian waktu yang berjalan tahun itu terjadilah ya renovasi atau pembongkaran pasar. Ya. Dibongkarlah pasar buatan Belanda itu. Yang di pinggir rel itu dibongkar. Dibongkar. Dipindahin dong akhirnya. Kemana saya nih? Heeh. Kebetulan orang PJKA namanya Kong Siun. Kong Siun pada saat itu dia kerja di PJKA. Dibikinlah sagubuk di situ. Di belakang rumah Tingjung itu Kong Tingjung nih ya satu ketika itu rumah Kong Tingjung kebetulan Kong Tingjung ini rumahnya di belakangnya itu adalah kandang hewan kambing Kandang kambing. kandang kambing Pasar kambing ya dulu ya. jual beli kambing di situ sehingga saya juga nuntun kambing kemana-mana. Nah, itu dibongkar pasar, nah, itu pindah saya ke situ. Kemudian dari situ pindahlah dibangunlah yang sekarang jadi Robinson nih. Oh iya. Enggak, maaf dulu ceritanya. Enggak lompat-lompatan di situ. Sementara ada pasar darurat yang dikelola oleh Bang Muli sama Bang Uncin. Sementara. Pasar Bang Oman sementara ya, pasar sementara. Ya kan karena ini warga di sini kan banyak nih. Iya, udah penuh. Bagaimana caranya untuk belanja kan repot tuh. Nah, diadain lah. Yang mengelola di situ adalah Bang Uncin sama Bang Muli. Dari situ, ya, kebetulan dibongkar lagi. Pindahlah ke Robinson sampai ke pasar belakang tuh. Ya. Dari situ, pasar itu kemudian dibongkar.
ya dibongkar lagi, dipindahin lah ke Senger. Oh, sempat pindah ke Senger juga. Senger. Nah, Pindah gitu. itu dulu rumahnya Rudi Hartono apa kalau nggak salah. Pemain Bulu tangkis, pemain bulu tangkis. Ya kan, seingat saya di situ kan Iya. tinggalnya Bang Oman ya. Lapangan itu. Lah kemudian dari situ, nah terminal kemana? Itu zamannya Sudaranta kan, dipindahlah ke belakang di Kebon Tobing. Itu tanah Kebon Tobing pada saat itu masih saya main bola gitu kan di situ. Tahun itu ya. Setelah itu waktu berjalan bangunlah PD Pasar Jaya. Dulu PD Pasar Jaya itu cantang papan itu. Papan-papan doang. Papan-papan doang, makanya sering kebakaran. Gitu kan, sering kebakaran. Itu berbarengan antara PD Pasar Jaya dengan Impres. Ya nggak lama kemudian itu dari pasar ke terminal, dari terminal ke Robinson sekarang. Nah, sekarang ini jadilah Robinson itu. Dulu itu terminal di situ, pasar di situ ya, pengaman ya. Setelah itu, seingat saya tahun 80 dibangunlah PD Pasar Jaya permanen. Udah mulai permanen ya. Permanen Gitu. dibangun tahun 80. Saya sudah bekerja. Sudah pada bekerja. saat itu. Di antaranya yang bekerja itu karena saya ini dianggap saya 4 orang ini bisa mengamankan pasar, ya diangkatlah bekerja di PD Pasar Jaya Pasar Minggu. Saya Ajit Radi Piteng dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu kemudian saya bekerja ke sana ke sini. Awal saya masuk dari tahun 1980 saya bekerja. Kerja di pasar, kembali lagi ke pasar sampai pensiun kurang lebih 30 tahun saya di pasar. 30 tahun saya bekerja di pasar kurang lebih sampai dengan pensiun sekarang ini kan gitu. Jadi dulu yang namanya gedung bioskop yang ada cuma satu di Cilandak doang. Oh gitu. Ya Bang Maman ya. Ya. Itu tahun berapa? Waduh ya tahun Lupa ya. 60-an lah, tahun 60 65-an lah tahun Berarti sekian. di Pasar Minggu belum ada gedung bioskop ya? Belum ada gedung bioskop. Cilandak dulu ya. Cilandak. Cilandak sebelah mana, Pak? Cilandak dekat KKO, asrama KKO. Sekarang Oh, apa? Mall Mall itu Mall sekarang Cilandak. Nah, Cilandak itu Mall. Cilandak. Iya. Itu dulunya bioskop. Gedung bioskop. bioskop. Berarti masih mudanya sering ke sana dong. Emang benar. Emang tontonan itu ya film di situ doang. Cuma ya Nggak ada gitu. lagi. Ya Kalau kan. kita ke sono mobil jam berapa selesai? Kalau kagak pulang jalan kaki. Jalan kaki. Oh kan gitu. Cilandak emang ada. Mobil Sekarang dulu masih- ada jam-jamnya. Ada. Pas mau bubar ya buru-buru lari. Oh gitu. Kalau enggak ketinggalan oplet lah. Oplet. Oh, oplet dulu masih zaman Namanya oplet. Iya. Pamungsong. Apa? Mang Mungsong. Yang pakai di engkol. Jadi di engkol termasuk Sudaranta itu, Manggarai itu yang terminal itu di engkol. Yang engkol udah ke tangannya pada gede dah pokoknya. Kalau yang kenek itu tangannya udah pada gede aja. Gitu. Engkol mulu ngidupin itu mesin gitu kan. Jadi itu yang saya alami. Nah, kemudian terjadilah itu pasar kedua kesini-sininya baru ada Misbar ya namanya Grimis pabrik bubar. es. Iya, Grimis ini. bubar. Itu di daerah pabrik es. Gitu. Itu Tamplas Delman dulu. Kalau nggak salah yang dagang itu cuma ada Nasir. Bu Nasir ini engkau Hmm. neneknya siapa tuh? Nek Saimah. Neneknya siapa tuh? Haji Sayuti. Iya. Haji Sayuti tuh neneknya. Haji Sayuti. Iya. Tukang buah. Itu adik-adikan saya. Tahu, Cucunya. ya itu cucunya Nek Saimah gitu. Jadi saya tahu mata rantai daripada orang Betawi kemana-mana saya paham. Dulu pedagang tahun itu di pasar Minggu itu hanya beberapa orang yang ada. Di antaranya ya kan Haji Tiri, tukang bakul. Ya ini saya udah sebut belum tadi? Belum ya. Termasuk Kidimin, juga tukang bakul tukang celengan juga ya, mengaman ya. Di sini kebetulan Chung In, tukang apa? Kelontong. Kalau sembako lah. Nah, sembako ya tak gitu kan, betul. Sembako. Nah, kemudian di situ ada Bapak Kuangsan. Kurang lama juga. Paling lama Bapak Kuangsan itu. Nah, tahun 1965 barulah saya kenal Anda dengan orang Aceh yang namanya Tungku Somat. Dia Orang dagang Aceh telur. baru mulai masuk di tahun Mulai tahun sekian, ya kan.
tahun 1965, Tunku Samad datang, orang Aceh. Lah kemudian dari situ ada orang Maduranya namanya Pak Jaya. Pak Jaya itu tukang beca. Dulu kan masih beca masih banyak di situ. Ya Moman ya. Iya. Beca masih banyak itu. Jadi itu yang pernah saya tahu dan saya alami, ya kan. Ya kalau cerita tentang yang banyak lagi, banyak lebar lah ya kan. Kalau 80 ke sini saya nggak cerita ya. Ini kan masa tahun 59, 60, 70 sampai 70 akhir lah. Nah, 70 akhir. Iya. Ke sini saya nggak cerita dah. Ya, gitu. Saya nggak cerita. Dulu gedung bioskop yang ada di Cilandak di asrama KKO. Dulu bukan marinir, itu KKO, sama juga Kopassus, itu bukan Kopassus, RPKD. Oh benar. RPKD. Sebelum Tuh, jadi Sebelum itu pun Kopassus ya? Sakra Birawa. Tuh, Sakra Birawa. tahu ya kan. Jadi pada saat itu zaman itu sekarang menjadi Kopassus, pasukan komando khusus ya kan. Jadi itu yang saya tahu. Saya karena dididik oleh KKO sama RPKD. Saya jadi tahu di antaranya bapak angkat saya tuh RW seumur hidup tuh. Bapak Haji Parit. Oh, RW seumur hidup. Tapi masih ada ya? Masih ada. Alhamdulillah. Banget. Haji Parit, Iya. RW seumur hidup. RW seumur hidup. Tega banget. Berarti sama Babe Oman Udah paham. Tuan mana? Sama? Tuan saya Tuan masih. ini dikit. Dia marinir baru datang. KKO. Iya dulu KKO. Iya. Baru bikin di asrama kita udah ada. Main bola apa tuh. KKO-nya main ke kita. Asal pemain bola masuk ke klub saya di Pasar Minggu. Itu yang pernah udah. saya alami, yang saya tahu. Mohon maaf kepada abang-abang yang senior nih. Ya tentunya yang lebih tua dibanding saya. Karena nih anak-anak, adik-adik saya datang mau minta tentang Pasar Minggu kepada saya. Ya mungkin yang lainnya saya tidak tahu, ya kan. Yang tahunya saya dari tahun 1958 dan 59. Bagaimana tentang Pasar Minggu? Ya dari tahun katakan 57, 56, 55, 56 sekarang saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Masih ada lagi lebih senior. Ada yang tahu, ya kan. Ceritanya nggak banyak jauh. Iya. Tapi hebat Babe Oman atau Pak Haji Mata hebatnya. Udah berapa puluh tahun ingatannya masih aja ya kan. Saya alhamdulillah. Sampai warung ini namanya gitu. Kenal ya kan? Dulu yang kita nimba, yang dulu nih ya. Dulu ini kan kita nimba nih pakai kerekan. Ya. Saya itu termasuk anak buahnya Nyak Uum. Gitu. Nyak Uum, Bang Oma tuh tahu bener tentang Nyak Uum. Emang rumahnya di daerah situ. Oh gitu. Ya kan tahu. Saya itu nimba dan ngebantuin Nyak Uum itu. Emaknya si Oleh yang sekarang jadi istrinya Oleh, anaknya Bang Rasim Nunung, ya tanya dia masih baik ya kan, saya udah ngebantuin dia gitu kan. Jadi ya itu yang saya tahu, yang saya alami, bukan katanya kayak Mansur ya kan, katanya gitu. Tebu manis airnya. Dari katanya cerita itu. Orang tahu. Iya. Itu yang saya tahu itu. Kalau yang namanya engkongnya apa namanya Bang Oman, karena di situ rumah ada cuma beberapa ini sih yang hampir dikuasain engkongnya. Engkongnya Bang Oman ini ya? Dia kan orang kaya. Oh gitu. Bener. Juragan tanah, juragan kontrakan. Maaf. Bener. Kalau kata, bukan katanya ya, kalau kata kita mau kayak orang-orang gitu, masih punya duit. Lapangan bola Persikon Condet. Iya. Itu punya kakek saya. Oh gitu. Itu Masih sampai condet-condet. Nah iya. orang kaya dulu. Yang selalu saya, ya kan. Cuma kalau makanya kan saya bilang, kalau kita mikirin yang lalu, Betul. udah almarhum. Iya.
Kalau kita pikir Tingyung, Manyu, kemarinya siapa nanti tukang rokok itu Bapak apa? Boy pada itu. Itu ke situnya. Memang di deretan itu, begini, ini pasar nih. Ya. Ini sekarang kereta yang Pasaran ada nih. dulu ya, pasar dulu Dulu nih. ya. Ini ler kereta nih Ya. yang ada nih. Ini pinggir rel kereta itu kan pasar nih. Ya. Dari pasar ini nih, ya kan, ke sini maaf ngomong itu mayoritas itu punya orang Tionghoa. Oh gitu. Semua. Semuanya kiri kanan. Kiri kanan udah Ini pasar ini kiri kanannya ini punya orang Tionghoa nih. Ini jalan besar yang sekarang stasiunnya ya. ya, Stasiun. stasiun dulu ya. Iya. Sebelah sini sama sebelah sana. Iya. Itu udah Pertokoan dikuasai Cina Tionghoa lah. semua. Iya. Tokonya Nah. Tionghoa, kios-kiosnya mereka semua. Orang Cuma Tionghoa semua. Bedanya meskipun dia Tionghoa sama orang kita, Wah, sama. kagak ada tuh. Enggak ada beda-bedaan. Saya Benar. nih maaf ngomong ngikut orang beliau ya kan. Agamamu Marta nggak ditanya soal agama. Waktunya sholat nih maaf ngomong malah disuruh Oh gitu. sama dia. Nah sekarang aja nih yang jadi nggak karuan nih. Ya kan udah politik banyak Iya, mungkin loh ya. politik Saya mungkin nggak ya. paham dah. Kalau dulu sih maaf ngomong mana orang Cina sama orang pribumi sarung Sama gitu. sama. Karena Ya ini- pengumuman ya. Iya. Kita makan ke rumah dia loh. Kita apa? Kalau Sama. istilah kasar, kalau Jadi saya- nggak menyekatkan ya, nggak Nggak menyekatkan ada. kita orang pribumi juga. Ayo gitu. Ayo, Bahkan iya. kita diingetin sholat. Iya. Oh. Sama dia dulu tuh kan. Nah sekarang aja zamannya sekarang berubah mungkin bagaimana banyak kan orang berpolitik jadi pegal. Iya. Iya kan? Nah, Nah, jadi kalau dari politik kan dikit-dikit jadinya kan. Iya, iya, iya. Iya kan. Benar. Yang nggak ada kadang-kadang diada-adain yang nggak jelas sih jelas-jelasin ini kan gini ya kan. eh, Yang setahu saya dulu orangnya damai-damai aja, damai. Dulu pada saat itu keamanannya dipanggil tuh centeng ya. centeng. Ya, bukan keamanan. Centeng, sekarang keamanan, terus jadi satpam, jadi security. Kan gitu. Iya. Dulu dipanggil centeng. Dulu centengnya, dulu ada Kidamang. Kidamang turun ke Payaya, anaknya. Payaya, Kimisar, Iya. Pasai, ya, ya. Ya. Nah, di situ. Itu sama masih ingat tahun itu. Alhamdulillah ingatan saya masih kuat. Iya, masih Nama-nama juga saya nggak lupa. sampai keturunannya tuh masih Masih tahu ingat gitu. saya tahu. Nih cabang nih kemana nih? Iya, cabang-cabangnya Iya gitu ya. Kan Tahu. itu barat, timur, utara, selatan, cabangnya kemana? Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih, saya bersyukur, ya kan. Alhamdulillah saya masih dikasih ingatan saya masih kuat gitu. Ya kadang-kadang saya cuma satu sama istri aja nggak inget udah. Ada yang nggak Biasa, kecampur, biasa, nggak biasa. kecampur. Itu kan ya faktor umur juga kan. Wajar kalau menurut saya. Itu. Ya kan. Kalau itu sudah wajar. Kalau buat saya, umur saya apa? 78, 79. Betul. Jalan, Hampir 80. jalan dari sini ke pasar Minggu. Oh no aja no. Naik ojek. Jalan kaki. Gila kaki jauh kan tadi tungguin. Kalau Ya. saya benar. Ya. Makanya masih Saya- alhamdulillah kan sehat gitu. Saya juga Sehat, alhamdulillah Bang Maman ya kan cuman begini aja ya kan kalau ya mungkin udah faktor umur juga Iya. sekarang ini ya kan. Saya jalan kaki dari sini ke Bogor aja nggak kuat. Ya jangan jadi ke Bogor gimana sih? Yang muda juga mungkin ke Empor ya kan. Tapi gendong istri masih kuat. Dipaksakan, dipaksakan. Aduh. Ya kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi itu menurut pengalaman saya yang saya alami. Pengalaman saya dan yang saya alami ya Bang Oman ya. Ya, betul. Ya kalau mungkin ada abang-abang yang senior daripada saya yang lebih awal mereka tinggal di pasar. Kalau saya memang betul-betul kalau Bang Oman walaupun Bang Oman situ lebih tahu sejarah lain sebagainya lebih tua lah segala-galanya karena Bang Oman bukan anak pasar. Iya. Kalau anak pasar ini maaf ngomong saya karena keadaan saya tidur di pasar Ya, sekeluarga gitu. karena keadaan ya sebenarnya. Memang nggak bohong. Kalau Babe Omon memang udah anak tajir. Kalau Oman sih anak tajir. Bahasa sekarang tajir, Be. Saya meskipun gitu, teman saya dari dulu yang tukang beca yang tadi dibilang Pak Jaya, Iya, itu iya, kawan-kawan saya. Iya, Bang Duhalim orang Iya, Betawi. nggak saya pernah Itu orang-orang pikir di Betawi itu siapa. berapa? Kosim. Karena emang persaudaraannya itu. Gitu. Setahu saya Bang Oman, maaf ngomong orangnya satu penyabar, yang kedua itu dia tidak temperamen,
ya kan, Iya. penghayom, ya kan. Jadi itu yang saya tahu. Dia itu lain daripada saya. Mungkin saya ini faktor keadaan ya. Iya. Jadi temperamen, Iya. emosian gitu kan. Itu mungkin ya kan. Insya Allah mudah-mudahan kesininya umur juga udah banyak nih ya. Bonusnya aja. Udah banyak. Walaupun ada organisasi di sini yang begitu banyak, ya kan, bermacam organisasi. Saya kebetulan salah satunya adalah di Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Ya boleh ya, apa anak. Nah di sini ada juga apa Young Legend apa saya panggil. Ada juga yang lain apa lagi tuh? FPMB ya terus ada apa lagi ada Ayo bantu. Ada apa Ada lagi Pak Legend Guru? satu. Legend 80 ya. Kita ini walaupun organisasi banyak nggak ubahnya seperti kayak dulu. Di sini yang namanya boleh dikatakan nasional seperti kayak PP ya kan, seperti kayak FPI ya kan gitu, nasional ya. Ini yang sejabodetabek itu ya Porkabi maupun itu EPR sejabodetabek ya kan. BPPKB juga sekarang. Nah, ini udah banyak organisasi. Saya ini sebagai perekat sebetulnya. Sebagai perekat di organisasi itu, kenapa? Ya kan, bahasa saya sederhana. Sebelum ada belum ada organisasi, dasarnya kita teman. Ya kan. Dasarnya kita teman. Kita nih sangat erat. Nah, kalau cuma beda baju, beda merek, ya kan, itu hal yang lumrah. Udah biasa. Oh, Bang Oman senangnya pakai apa? Ya kan, pakai celana lepis kayak saya nih. Kan gitu pakai lepis dong. Lu pakai gedora ya lu pakai gedora. Kan senangnya itu. Nggak harus lu ikut pakai lepis juga gitu. Nggak usah pakai lepis juga gitu. Nah, baju pun begitu. Oh, saya senangnya pakai baju. Orang itu pakai kaos, ya kan? Nggak boleh dilarang. Ya kan? Bagaimana walaupun itu katakan putih, hitam, kuning, biru, ya katakan apa lain sebagainya lah itu ya kan, pakaian itu ya mereknya apa, cuma walaupun bagaimana caranya kita harus bersatu. Menyatu ini kelihatannya indah. Kalau satu-satu dilihatkan nggak warna-warni, nggak enak dong. Kalau yang namanya satu ini kan warna-warni, kelihatannya kayak pelangi. Pelangi Walaupun kan beda warna ya. Nah, itu kan kayak pelangi, nyatu. Karena satu kan, karena dia nyatu kelihatannya ya kayak pelangi. Pelangi kalau dilihat kan warna-warni indah. Indah nggak kira-kira? Indah. Nah, ini kalau sudah satu-satu udah nggak enak dilihat. Ya kan? Nah, saya berharap kepada anak-anak saya dan adik-adik saya yang ada di organisasi, buatlah seperti itu. Kewajiban kita untuk menjaga pasar minggu, ya kan, itu wajib hukumnya. Wajib hukum. Ya kan, karena kita orang pasar minggu, wajib membuat satu kondusif, aman, nyaman, tentram pasar minggu ini. Itu kewajiban kita daripada yang namanya organisasi itu mitra daripada Musbika. Mitra Musbika boleh dikatakan kalau sekarang itu 3 pilar. Ya, 3 pilar. Mitra kerja daripada 3 pilar itu. Kita mitranya dia. Ya kan, kita harus program-program daripada 3 pilar ini harus kita bantu. Itu yang saya dilantik pada 1 tahun berapa di EPR seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan daripada adik-adik sekalian yang ada di organisasi, saya tidak menutup kemungkinan. Ya kan, oh ini di sini, ini di sini, di sini. Ini adik-adik saya, anak-anak saya. Keluarga lah semua, keluarga ya. Nggak ada, sebelum ada organisasi pun dia kenal sama bapaknya, mamanya. Masa adanya organisasi terus beda baju, beda merek, jadi kecil amat sih pemikiran. Ya kan, kalau kata orang sana tipis sekali pergaulan. Kan gitu. Ini perlu juga ya kan. Ini bercanda guyon, tapi ini ya betul-betul harus kita kita inilah serapkan lah ya, biar menyerap di hati. Oh iya, kita sebelum ada organisasi tentunya kita ini berteman, saling kenal, ya kan, saling mendukung, saling membantu. Kok tiba-tiba lain organisasi, lain merek baju, nah terus kita tadinya begini jadi begini. Iya, benar. Ya kan, itu nggak bagus ya kan.
kiranya itu yang dapat saya sampaikan itu pengalaman saya yang saya alami. Ya saya mohon maaf kepada abang-abang nih sekali lagi nih, Iya. kepada abang-abang saya yang senior, saya ulangi lagi dah ya kan. Ya. Saya mohon maaf sekali. Mungkin ada yang lebih tahu tentang diri tentang pasar minggu itu sebelum saya. Ya kan, sebelum saya, karena saya ini kalau nggak salah 2 kali datang kemarin udah PIK. Sudah 2 kali ya ke sini. Saya menunggu karena saya juga punya etika, punya akhlak ya kan. Tentunya di sini ada yang lebih senior. Saya memohon sekali supaya kehadiran Bang Oman melalui Polo. Ya lo ya, ada satu tuh. Ya seperti ini Bang Oman, ya mungkin ini ada gunanya buat anak-anak kita nih, ya kan? Ya, gitu Ke lah. depan yang namanya ilmu atau pengetahuan itu harus disiarkan, Ya, benar. ya kan? Harus disiarkan. Seperti kayak kita punya kelebihan umpama ya kan, wah ini di bagian akidah atau katakan etika kan gitu. Ini kan ada bagi-bagiannya, ya kan. Umpama di situ katakan dia bagian ceramah hadis apa itu kan ada lagi, ya kan. Saya nggak tahu dah itu mah, saya nggak paham, ya kan. Gitu aja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi dari semua ceritanya Pak Haji Orman, Pak Haji Marta, saya ambil kesimpulan yang terakhir adalah yuk mari sama-sama jangan saling pecah pasar minggu ya, gitu. Karena sebelum kalian beda baju, kita itu adalah saudara atau saling kenal. Betul ya Pak Haji ya? Benar. Gitu. Jadi kita ambil positifnya dari segi narasumber kita yang hari ini dihadirkan di Pasar Minggu Punya Cerita, gitu. Harapan lagi kita jadi satu kesatuan, jaga pasar minggu, jangan sampai ada perpecahan di pasar minggu. Bahkan orang lain yang mau ngancurin pasar minggu, yuk kita gabung, kita hajar bareng-bareng. Benar. Gitu. Intinya pasar minggu tetap bersatu, betul ya Pak Haji Kita ya. singkirin, betul. Dan terima kasih buat semuanya, buat Sama-sama, Babe Oman, sama-sama, terima ya. kasih buat Sama-sama. Bapak Haji Marta, buat Ibu, terima kasih. Ci, ada lagi Ci yang mau ditambahin Ci mungkin? Ya, tambahin aja kalau ada. Tambahin aja Ci gitu. Oke, buat semuanya terima kasih juga buat organisasi-organisasi yang ada di Pasar Minggu. Mohon maaf bisa dibantu, mungkin nanti ada dari Young Legend, pasar organisasi apalagi ada Legend 80, Ding ada apa lagi? Pasar Minggu Bersatu. Nah, kemudian peguyupan Pasar Minggu Legenda. Legenda juga, terus ada siapa lagi? Wajib kita salam-salam buat teman-teman Salam-salam, kebetulan saya posisi di situ. Ya, saya tambah dikit boleh nggak? Boleh. Pimpinan saya yang namanya Raja Simanjuntak SA. Kalau dia sarjana hukum, saya juga SA juga. Yang tadi SH-nya. SA yang tadi. Udah habis. Sudah habis. Saya biar tipis. Ya, SH juga ya kan. Haji Marta SH. Sudah habis. Kan enaknya begini kita. Iya, Ngobrol bercanda. ketawa. Iya. Jadi sampaikan nanti Bang Oman kepada yang senior, mungkin itu yang saya alami, cerita saya. Saya juga hati-hati dalam menyampaikan, takut ada kekeliruan, ya kan, kesalahan. Kalau menurut saya sih nggak salah, Nggak ada. ya kan. Benar. Baik, kasih nggak ada, gitu kan. Udah Pak Haji? Udah. Oke, buat semuanya terima kasih banget udah nyaksin obrolan santai ini sama legend nih saudara ya kan, legend nih ya kan. Oke, dan terakhir nggak lupa gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.